Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik kita masih pada tema 3 tentang benda di sekitarku. Dan hari ini anak-anak kita masuk pada subtema yang terakhir yaitu subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, anak-anak hebat, di subtema 4 ini kita akan belajar pada pembelajaran ke-1, 2, dan juga 3. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 136 sampai halaman 157. Sekali lagi anak-anak, fokus belajar kita hari ini ada pada halaman 136 sampai halaman 157. Nah, simak penjelasan Miss Rani dengan baik ya. Istirahat pertama di SD Bitungka berlangsung selama 30 menit. Edo, Manda, dan Maula membeli makanan di kantin. Mereka asik memakan kue dan gorengan. Edo merasa gorengan miliknya terlalu asin. Kata Edo, "Tumben gorengan ini rasanya terlalu asin." Kata Maula, "Berarti terlalu banyak garam." Kata Manda, "Hehehe, kalian baru makan sudah berdebat." Kata Edo, "Bukan berdebat, tetapi berdiskusi membahas makanan kantin, Dak." Kata Maula, "Iya, Dak, kalau makanan terlalu asin berarti terlalu banyak garam." Kata Manda, "Benar juga. Tetapi apa kalian tahu cara membuat garam?" Kata Edo, "Memang kenapa, Ndak?" Kata Manda, "Ia ingin tahu dari mana dan bagaimana membuat garam." Kata Maula, "Setauku garam berasal dari air laut yang dijemur." Kata Edo, "Aku pernah dengar dari Papa bahwa garam tidak selalu dari laut karena ada garam yang berasal dari pegunungan. Bahkan rasanya lebih asin dari garam yang berasal dari air laut." Kata Manda, "Sepertinya kita harus cari bacaan." Kata Maula dan Edo, "Yuk." Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan halaman 137. Nah, di sini ada bacaan tentang pembuatan garam di Madura. Jadi setelah mencari bacaan, Edo mendapatkan sebuah artikel. Nah, artikelnya berjudul Pembuatan Garam di Madura. Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam sehingga dijuluki Pulau Garam. Kandungan air tawar di dalam air laut di sekitar wilayah Madura sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena sedikit jumlah muara di wilayah Madura sehingga air lautnya lebih kental daripada air laut di pulau lain di Indonesia. Karena lebih kental, air laut di wilayah Madura lebih bagus dijadikan bahan membuat garam. Nah, anak-anak, bagaimana proses pembuatan garam di Madura? Nah, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menjemur air. Membuat garam dari air laut dilakukan dengan cara menjemur air laut. Sebelum dijemur, air akan diambil menggunakan pompa ke petak-petak kecil. Air laut yang ada di satu petak akan dialirkan lagi ke petak berikutnya. Tujuannya untuk mengendapkan zat lain yang tidak dibutuhkan. Setelah zat lain mengendap, air garam akan dialirkan ke petak lain, hingga petak terakhir yang berisi air laut yang kental. Yang kedua adalah dikristalkan. Air laut kental yang sudah disiapkan dalam petak akan dikristalkan. Dalam proses pengkristalan, air laut akan dijemur selama berhari-hari. Lama-kelamaan, air akan menguap. Saat air menguap, kandungan garam di dalamnya akan mengkristal atau berubah menjadi butiran garam. Kristal garam ini yang selanjutnya dikumpulkan oleh petani garam untuk dicuci sampai bersih dan dijemur kembali sampai menghasilkan garam yang layak dikonsumsi. Nah, anak-anak, itulah proses pembuatan garam di Madura. Jadi anak-anak, dari artikel yang sudah kita baca, dalam pembuatan garam terjadi perubahan wujud berupa menguap dan juga mengkristal. Nah, sekarang anak-anak, kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 151. Nah, di sini adalah gambar mengenai peristiwa perubahan wujud benda yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, apakah anak-anak pernah lihat peristiwa yang terjadi seperti yang ada pada gambar yang anak-anak amati? Nah,
Apakah anak-anak juga pernah mendengar istilah pemanasan global dan efek rumah kaca? Nah, kalau belum, simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, rumah kaca adalah bangunan mirip tenda yang terbuat dari bahan sejenis kaca untuk menciptakan lingkungan yang selalu hangat bagi tanaman tertentu, walau pada musim dingin. Cara kerjanya adalah membuat panas matahari yang masuk ke dalam rumah kaca terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Efek rumah kaca pada bumi merupakan efek pemanasan atmosfer bumi yang mirip dengan cara kerja rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peristiwa peningkatan suhu atmosfer bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Gas-gas yang memerangkap panas matahari tersebut dinamakan gas-gas rumah kaca. Nah, anak-anak, sedangkan pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang memengaruhi iklim di bumi. Contoh pengaruh peningkatan suhu atmosfer bumi terhadap iklim antara lain jumlah es di kutub berkurang karena mencair, kenaikan permukaan air laut, perubahan arah angin musiman, dan pergeseran musim. Nah, penghasil gas-gas rumah kaca antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam dari rumah tangga, pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah jumlah hutan berkurang sehingga mengganggu keseimbangan karbon dioksida dan oksigen. Yang ketiga adalah peningkatan penggunaan gas-gas rumah kaca seperti metana, nitrogen oksida, dan CFC. Yang keempat adalah peningkatan gas industri dari pabrik-pabrik. Yang kelima, peningkatan jumlah penduduk sehingga meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, misalnya energi surya, energi air, dan juga energi angin. Yang ketiga, harus hemat energi. Yang keempat, menjaga fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Yang kelima, memilih produk yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah menjaga kelestarian alam. Oke anak-anak hebat, kita lanjut materi kita yaitu tentang satuan waktu. Nah anak-anak masih ingat kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit, kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah sekarang kalau misalnya 1 jam sama dengan berapa detik? Yang ditanya detik ya, berarti kita lihat di sini. Nah, kita cari sama-sama ya. Kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ditanya detik, maka di sini harus 60 dikali 60. Kenapa 60 dikali 60? Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, sekarang kita cari 60 kali 60. Kita cari sama-sama ya hasilnya. 60 kali 60. Nah, sekarang 0 kali 0. 0 kali 6. 0, 6 kali 0. 0, 6 kali 6. Iya, 36. Nah, sekarang kita jumlahkan. Turun 0, 0 tambah 0, 0. Turun 6. Sini 3. Hasilnya adalah 3.600. 3.600. Jadi 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, sudah anak-anak? Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. Kalau misalnya 5 jam
kalau misalnya 5 jam sama dengan berapa detik? Nah sekarang karena 1 jam itu 60 menit, maka kita kalikan dulu. 5 kali 60. 5 kali 60 lalu dikali 60. Nah sekarang kita carikan dulu yang ini yang di dalam kurung. 5 kali 60. 5 kali 60. Nah sekarang kita cari 5 kali 60 hasilnya berapa? 0 kali 5. Iya 0. Nah sekarang 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? Iya hebat 35. Nah sekarang kita jumlahkan. 0 turun 5, 3. Hasilnya adalah 350. Nah sekarang 350 dikali 60 ya. Nah sekarang 350 dikali 60. Nah sekarang 0 kali 0 0 kali 5 0 kali 3 0 6 kali 0. Iya 0. 6 kali 5 berapa? Iya hebat 30. Ditulis 0 simpan 3. 6 kali 3. Iya 18 ditambah 3 21. Nah sekarang kita jumlahkan. Turun 0 0 0 1 2. Hasilnya adalah 21.000. Nah berarti jadi 5 jam itu sama dengan 21.000 detik. Nah, sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan selesaikan lagi. Misalnya, nah ini misalnya hapus ya. Nah misalnya 1 jam 15 menit itu sama dengan berapa menit? Nah sekarang 1 jam 15 menit itu sama dengan berapa menit? Nah sekarang perhatikan ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Untuk itu kita jumlahkan saja. 60 ditambah 15. Nah sekarang 60 tambah 15 kita jumlahkan. 60 tambah 15. Nah 0 tambah 5 5. 6 tambah 1 7. Jadi hasilnya 75. Jadi 1 jam 15 menit itu sama dengan 75 menit ya. Oke anak-anak hebat, demikian untuk penjelasan materi tematik hari ini. Miss Rani terus ingatkan untuk anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.